Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Haris Nurifai dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas B semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS filsafat. Di sini saya akan menjelaskan relasi aku dan engkau menurut Martin Buber. Menyajikan sebuah filsafat dialog personal yang dilukiskan bagaimana dialog personal dapat mendefinisikan kodrat kenyataan. Tema utama Buber ialah bahwa eksistensi manusia dapat didefinisikan oleh cara kita berpartisipasi dalam dialog dengan sesama dunia dan Tuhan. Menurut Buber, umat manusia dapat mengambil dua sikap terhadap dunia. Yang pertama, aku, engkau, atau aku itu. Aku, engkau adalah suatu relasi subjek terhadap subjek, sedangkan aku itu adalah sebuah relasi subjek terhadap objek. Di dalam relasi aku engkau, manusia menyadari sesamanya sebagai pemilik suatu eksistensi. Di dalam relasi ini, manusia tidak dapat mengalami sesamanya yang lain sebagai pemilik sifat-sifat spesifik yang terpisah, melainkan mengikut sertakan keseluruhan eksistensi sesamanya tersebut dalam dialog. Di dalam relasi ini, di sisi lain, setiap manusia mengalami sesamanya yang lain sebagai pemilik sifat-sifat khusus yang terpisah dan memandang dirinya sebagai bagian dari dunia yang terdiri dari benda-benda. Aku, engkau adalah suatu relasi mutualitas resiprok, sedangkan aku itu merupakan suatu relasi separasi dan pelepasan. Saya ulangi, aku engkau adalah suatu relasi mutualitas resiprok, sedangkan aku itu merupakan suatu relasi separasi atau pelepasan. Buber menjelaskan bahwa setiap manusia dapat mencoba mengubah relasi subjek terhadap subjek kepada relasi subjek terhadap objek atau juga sebaliknya. Bagaimanapun juga, eksistensi setiap subjek adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dianalisa sebagai sebuah objek. Apabila suatu subjek dianalisa sebagai sebuah objek, subjek tersebut bukanlah subjek dalam pengertian yang sebenarnya, melainkan menjadi sebuah objek. Apabila suatu subjek dianalisa sebagai sebuah objek, subjek tersebut bukanlah lagi engkau, namun menjadi itu. Kenyataan yang dianalisa sebagai sebuah objek adalah itu dalam relasi aku itu. Relasi subjek terhadap subjek mengafirmasikan bahwa setiap subjek memiliki satu kesatuan eksistensi ketika sebuah subjek memilih atau dipilih oleh relasi aku engkau. Ini merupakan tindakan yang mencakup keseluruhan eksistensi subjek. Maka relasi aku engkau adalah suatu tindakan pemilihan atau kenyataan yang atau suatu kenyataan yang dipilih untuk menjadi subjek dalam suatu relasi subjek terhadap subjek. Subjek menjadi sebuah subjek melalui relasi aku engkau, dan tindakan pemilihan relasi ini mengafirmasikan seluruh kenyataan subjek. Buber mengatakan bahwa relasi aku engkau merupakan sebuah relasi interpersonal yang langsung dan yang tidak dimediasi oleh intervensi sistem ide apapun. Tidak ada objek-objek pemikiran yang berintervensi di antara aku dan engkau. Aku dan engkau adalah relasi yang langsung antara subjek terhadap subjek dan yang tidak dimediasi oleh relasi-relasi yang lainnya. Dengan demikian, aku engkau bukanlah alat untuk beberapa objek atau tujuan tertentu,
melainkan suatu relasi pokok yang seluruh kenyataan setiap subjek. Buber membuktikan sekalipun relasi aku engkau adalah sebuah relasi yang ideal, relasi aku itu tetaplah merupakan sebuah relasi tak terelakkan yang di dalamnya dunia dilihat terdiri dari objek-objek dan benda-benda yang dapat dikenal. Relasi aku itu adalah suatu cara di mana dunia dianalisa dan dideskripsikan. Meskipun demikian, relasi aku itu dapat saja berubah menjadi relasi aku engkau. Dan di dalam relasi aku engkau, kita dapat berinteraksi dengan dunia dalam seluruh kenyataannya. Di dalam relasi aku dan engkau, si aku bersatu dengan engkau. Akan tetapi dalam relasi aku itu, si aku dilepaskan atau dipisahkan dari itu. Di dalam relasi aku engkau, eksistensi aku dimiliki oleh aku dan oleh engkau sekaligus. Di dalam relasi aku itu, eksistensi aku hanya dimiliki oleh si aku, bukan oleh itu. Kemudian, menurut Buber, Allah adalah engkau yang kekal. Allah adalah engkau yang menopang relasi aku engkau secara menerus-menerus. Di dalam relasi aku engkau antara pribadi individual dan Allah terdapat suatu kesatuan eksistensi yang di dalamnya pribadi tersebut senantiasa dapat menemukan Allah. Di dalam relasi aku engkau tidak terdapat rintangan seperti yang dijumpai dalam relasi-relasi lainnya yang memisahkan seorang pribadi tertentu dari Allah. Dan dengan demikian pribadi individual dapat berbicara secara langsung dengan Allah. Engkau yang kekal bukanlah sebuah objek pengalaman dan bukan pula objek pemikiran. Engkau yang kekal bukanlah hal yang dapat diinvestigasi atau diuji. Engkau yang kekal bukanlah merupakan sebuah objek yang dapat dipahami. Sekalipun demikian, engkau yang kekal tetap dapat dipahami sebagai persona absolut yang memberikan kesatuan kepada segala eksistensi. Buber juga menjelaskan bahwa relasi aku engkau dapat memiliki baik eksistensi potensial maupun eksistensi aktual. Ketika relasi aku itu berubah menjadi relasi aku engkau, eksistensi aku engkau, eksistensi potensial dari aku engkau tersebut akan berubah menjadi eksistensi aktual dalam relasi aku engkau itu sendiri. Meskipun demikian, relasi aku engkau di antara pribadi individual dan Allah tidak dapat berubah menjadi atau berevolusi dari sebuah relasi aku itu, sebab Allah selaku engkau yang kekal tetap hadir sebagai eksistensi yang aktual. Buber berpendapat bahwa relasi aku engkau di antara pribadi individual dengan Allah adalah sebuah relasi universal yang menjadi dasar untuk segala jenis relasi yang lainnya. Seandainya pribadi individual mempunyai segala relasi aku engkau yang nyata dengan Allah, maka kemudian dengan sendirinya pribadi individual tersebut juga harus mempunyai sebuah relasi aku engkau yang real dengan dunia. Sehingga pribadi individual tidak memiliki sebuah relasi aku yang engkau dan real dengan Allah, maka tindakan-tindakannya di dalam dunia oleh sendirinya harus dituntun oleh relasi aku engkau tersebut. Dengan demikian, filsafat dialog personal dapat menjadi sebuah metode intrustik dalam penyelidikan etis dan dalam pendefinisian kodrat dan tanggung jawab. Sekian penjelasan relasi aku dan engkau menurut Martin Buber. Bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.